وسلم آله وأزواجه وأولاده وذرياته الكرام على جميع بقية الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan bab 6, menerangkan tentang keutamaan wudu. Hadis nomor 7, bab 6, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu utawi wudu iku satrul imani, separone iman. Hadisnya pendek ini, tapi maknanya luar biasa. Wudu itu separuh dari iman. Karena wudu itu salah satu perbuatan untuk mensucikan. Untuk mensucikan. Jadi kalau kita berwudu, bersuci, ya, itu sudah melaksanakan separuh dari iman. Hadis yang lain menyebut ad-duhuru satrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman, separuh dari iman. Kalau an-nadhofatu minal iman itu sebenarnya bukan hadis. Kebersihan sebagian dari, itu saya tidak menemukan kalau itu hadis. Jadi itu maqalah. Kebersihan itu bagian dari iman. Kalau hadis ad-duhur satrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Kenapa disebut begitu? Sebab Allah itu maha suci. Kita menghadap Allah kalau tidak dalam keadaan suci, ya la yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijziz zallat. Amat sangat tidak pantas bagi orang yang mujalasah. Mujalasah itu duduk bersama Allah. Artinya menghadap kepada Allah. Menghadap Allah itu bagaimana? Sholat itu menghadap Allah. Zikir, baca Quran, menghadap Allah. Kita bersama-sama hadir di majelis ilmu begini ini menghadap Allah. Karena ingat dengan ajaran Allah. Itu hendaknya dalam keadaan suci. Karena Allah itu zat yang maha suci. Lah bersuci itu tidak sederhana apa yang kita bayangkan. Bersuci itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bersuci itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tadhirud dhahir anil ahdas wal ahbas, mensucikan anggota dhahir dari kotoran dan najis.
baju kita barangkali kena najis, dibersihkan dan disucikan. Tidak hanya dibersihkan, tapi kalau dibersihkan itu artinya ainiyah, yang tampak. Kalau suci ya suci berarti. Yang kedua tadhirul jawarih anil asam wal jarah. Mensucikan anggota tubuh kita dari dosa. Dosane mripat, dosane irung, lesan. Kok ndilala lesane biasane digawe ngrasani wong, digawe maido wong, napa maido. Ini kan sebuah dosa, ini disucikan. Kalau lisan kita tidak suci, mata kita tidak suci, ya tidak pantas menghadap Allah. Tidak pantas itu artinya tertolak. Telinga kita dan lain sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana? Ya berwudu. Para sahabat itu ketika berwudu, wajah para sahabat itu memerah. Karena merasa takut sholat menghadap kepada Allah, dilihat oleh Allah semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sehingga para sahabat ketika berwudu itu sekaligus bertobat kepada Allah. Sementara kula jenengan nek wudu karo guyu-guyu. Nggih napa mboten? Malah ambek koncone ciprat-cipratan. Yang ketiga, tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Ini sebab angel ini. Ini kategori bersuci. Apa sifat tercela? Insya Allah sudah kita bahas. Waktu kita membahas bab tasawuf itu kita bahas. Insya Allah jenengan ya belas kalau sing iling. Jadi riya, ujub, syahwat, hawa, ghadab, kadzab. Ini kan sifat-sifat yang tercela semua. Kita bersihkan hati kita karena itu penghalang kita untuk usul. Apa usul itu? Sampai kepada Allah. Itu perlu disucikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadhirus sirri amma siwallah. Angel dhewe. Jadi membersihkan basiratus sirri dari selain Allah. Basiratul qalbi itu mata hati. Jadi teng jerone kalbu dalam hati kita itu isine akeh. Mau macam-macam. Hati kita itu lebih luas daripada langit dan bumi. Hadis itu. Yaqulullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah statement. Lam yasa'ni ardi wala samai walakin wasi'ani qalbul mu'min. Kata Allah begini, seandainya aku ini bertempat di bumi, bumi tidak kamot. Seandainya aku ini bertempat di langit, langit ya ora kamot. Gak kamot. Ini bahasa majasi, jangan dimaknani Gusti Allah manggon, enggak begitu. Tidak begitu, ini bahasa kias namanya. Walakin wasi'anil qalbil mu'min, tetapi ketika aku bertempat dalam hati mukmin kamot. Ini artinya hati orang mukmin itu begitu luas. Tattasi'u fiha mayadinul asrar, dalam kitab Hikam diterangkan begitu. Begitu luas hati itu, lapangan-lapangan rahasia Allah. Orang ngaji ra paham nggih. Sampeyan mau cotok ra paham nggih saestu. Begitu sulitnya tentang hati itu. Lah, di dalam hati itu ada akal. Akal itu dalam hati. Dalam hati, bukan di otak. Awas. Otak itu nek panjangan nang rumah makan Padang beli makanan lawe otak. Lah itu otak. Ada bentuk fisiknya, itu otak namanya. Akal itu enggak begitu. Benten nih. Beda. Insya Allah pun nanti kalau terangkan ya. Akal itu bertempat di dalam hati. Ilmu yang bermanfaat itu juga bertempat di dalam hati. Khusus ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak dalam hati. Nafsu itu bertempat dalam hati. Beserta pasukan-pasukannya nafsu dalam hati semua. Kemudian di antara macam-macam isi hati itu
ada namanya basiratul qalbi, mata hati. Mata hati itu yang kemudian akhirnya kita bisa merasa. Jadi hidung kita itu untuk merasakan penciuman, kan begitu. Nah, basiratul qalbi itu kita menjadi bisa merasa. Contohnya ngeten. Tanggal 5 seneng, tanggal selawe sumpek. Seneng sumpek itu perasaan. Yang menangkap itu namanya basiratul qalbi, mata hati. Napa tanggal 5 kok seneng? Berbayaran kan ngoten nggih. Tanggal selawe kok sumpek. Wis entek duwite kan gitulah. Yang menangkap ini namanya basiratul, sehingga kita punya sensitivitas. Ngoten nggih. Sampai mulai kerja awake kesel mlebu omah kok bojo mencucu. Sumpek napa mboten? Yang menangkap ini namanya basiratul mata hati. Dari basiratul qalbi masuk lagi ke dalam. Jauh itu ada namanya basiratus sirri. Itu jauh ke dalam lagi. Itu untuk memandang alam malakut. Alam gaib. Gaib itu terus ojo diasumsike demit, ndak begitu nggih. Jadi ndak mesti begitu. Malaikat itu gaib. Lauhil mahfud itu juga gaib. Yu'minuna bil ghaibi, ya, beriman kepada sesuatu yang gaib itu terbagi dua, ada gaib suwari, ada gaib hakiki. Gaib suwari itu gaib sing bangsa makhluk. Contohnya malaikat, jin. Tulisan yang ada di lauhil mahfud, takdir kita, itu gaib semua. Gaib semua. Rezeki kita gaib napa mboten? Gaib, ora ana sing ngerti sesuk rezekine apa. Gaib. Pikiran kita itu gaib. Pikiran kita itu gaib. Tapi ada atau tidak? Ada, dan kita merasakan. Itu namanya gaib suwari. Adapun gaib hakiki itu Allah. Gaib yang hakiki itu Allah. Nah, kalau basiratus sirri kita itu tidak bersih dari aghyar itu selain Allah, maka ketika kita sholat kita tidak bisa seolah-olah memandang Allah. Wes, kejeron wis niku mawon lah pokoknya nggih. Nah, itu bersuci itu 4 macam itu tadi. Jadi tidak remeh bersuci itu. Sementara kula jenengan kemarin kula terangaken isbagul wudu, menyempurnakan wudu iku wis rumangsa kangelan gitu. Napa boleh sampai sing ke dalam. Jadi para jamaah yang perlu kita pelajari itu masih sangat banyak sekali. Makanya kula niku nggumun. Merasa heran. Kok ana wong Islam merasa ngaji, heran kula. Merasa sudah paham dengan agamanya sendiri. Padahal kalau diterangkan, lah anehnya lagi kalau menemukan sesuatu yang baru yang dia tidak tahu, dia merasa kok ngene ya, gak keliru ta, lu kan aneh malah. Kan begitu kan? Lah itu. Jadi ini tantangan kita sebenarnya. Bon. Jadi begitu para jamaah. Sudah, kita lanjutkan lagi. Maka bersuci itu adalah separuh dari iman. Kalau kita sudah clear urusan bersuci, maka perjalanan iman kita itu menuju sempurna sudah separuh. Luar biasa. Ya. Sampun. Kita lanjutkan hadis nomor 8. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibghatul wudu'i utawi bakune wudu iku maratun saambalan. Paman moko tahi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man marataini rong ambalan. Karena moko ana lahu iku lahu tetep keduwe man kiflani apa rong tikelan minal ajri bayane saking ganjaran. Paman lan sapa wong iku tawadhu wudu sapa man salasan telung ambalan bahwa moko utawi wudu telung ambalan iku wuduul anbiya'i wudune para nabi min qabli saking sedurunge ingsun dawuh Kanjeng Nabi. Pokok dari wudu itu adalah sekali. Membasuh wajah sekali, mengusap sebagian kepala sekali. Wajibnya sekali gitu maksudnya. Adapun bila kita melakukan 2 kali, maka kita akan mendapatkan
pahala 2 kali lipat. Adapun bila kita melakukan 3 kali, itu adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi. Jadi wis niroke penggawene para nabi, luar biasa. Luar biasa. Ini. Nah, tapi ketika kita melakukan wudhu, diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, sayakunu qaumun min hadhil ummah ya'taduna fid du'a'i wad duhur. Akan datang satu kaum dari umat ini yang berlebih-lebihan dalam urusan doa dan urusan bersuci. Sayakuna akan datang. Berarti Kanjeng Nabi ngeramal napa mboten? Ramalan atau tidak? Jadi Rasulullah mengatakan bahwa akan datang pada umat ini di mana mereka itu berlebihan di dalam urusan doa dan bersuci. Kanjeng Nabi itu bukan meramal, tapi membaca tulisan takdir. Jadi sesuatu yang pasti begitu. Kalau ramalan itu kan iso bener, iso keliru. Maka sebagian ulama berpendapat itu namanya ramalan yang bersifat uluhiyah, ketuhanan. Jadi pasti benar. Akan terjadi umat yang berlebihan urusan doa dan urusan bersuci. Berlebihan urusan doa itu bagaimana? Dungone berlebihan. Nanti insya Allah ada bab sendiri tentang keutamaan doa. Bab 20 kopi rasa ini sih bab 6 koyo ya sih 3 tahun kas kira-kira ya. Betul. Jadi doa sendiri itu perlu diilmoni. Betul. Jadi nggak boleh asal. Dek wingi waktu rutinan Paseban sing memberikan tausiah Kiai Haji Abdul Jabbar Hubbi itu masih muda, usianya di bawah saya mungkin sekitar 6 tahun. Ngalim, luar biasa, betul. Jadi beliau menerangkan, donga itu hati-hati. Harus hati-hati kita berdoa. Sebab kalau kita salah berdoa dan Allah mengijabahi, justru merepotkan kita. Justru merepotkan kita. Jadi ada ilmunya sendiri untuk berdoa. Lah berlebihan di dalam doa itu yang dimaksud dalam hadis ini seperti apa? Urusan dunia. Tapi panjenengan pelajari doa-doa Rasulullah itu, mulai bangun tidur sampai tidur. Bangun tidur, dungane napa? Doa bangun tidur napa dungane? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nur akhirana ba'da ma'amatana, bersyukur kepada Allah telah dihidupkan kembali. Jadi mati itu tidur itu ngupamani mati, kan begitu kan? Bersyukur kepada Allah. Masuk kamar mandi minta perlindungan dari setan, kan begitu kan? Doa-doanya Rasulullah itu mesti urusan minta perlindungan dari Allah dari godaan setan, bersyukur kepada Allah, minta diberi ketetapan iman. Hanya begitu saja doanya. Gitu? Hanya begitu saja. Orang tahu kayak Kanjeng Nabi donga, padahal Rasulullah itu menjelang meninggal, Rasulullah itu menggadaikan baju perang, baju besi, digadaikan. Dan ketika Rasulullah wafat itu ninggal utang. Jadi kalau jenengan itu kok utang, itu termasuk ngelakoni sunai. Loh, betul nggak? Loh, Rasulullah pernah utang kok, piye? Berarti nek panjenengan utang ngelakoni, yang ngono iku nek ngaji tekstual begitu itu. Kalau ngaji tekstual pasti begitu. Loh, Rasulullah pernah berutang kok. Bahkan ketika meninggal itu dalam keadaan masih punya hutang. Coba, ini kadang beberapa tahun yang lalu kan sempat ada di medsos rame. Kalau orang mati meninggalkan utang itu adabnya seperti ini, loh lali. Kalau Rasulullah meninggal itu dalam keadaan punya utang. Yang ngono iki nek ngaji ra genep ya ngono kuwi bahaya. Ya Allah, ketemune sing dilokne nabine dhewe, bahaya itu. Jadi harus melihat konteksnya. Jadi beragama itu seperti Rasulullah berhutang, itu memang tidak ada yang dimakan. Dan ketika memiliki sesuatu diberikan kepada umat, itu Rasulullah. Nek kula jenengan utang nuruti karep, nggih mboten? Utang gaya apa lho, Kang?
Aku pengen tuku apartemen. Lah, saya urusan. Beda kan? Nah, jadi konteksnya harus kita perhatikan. Ini kok bahas utang mau bahas apa ya sakjane? Lali kula. Apa tadi bahasnya? Loh iya wudu. Bapak kok teko kono? Hah? Oh, doa sehari-hari. Rasulullah itu walaupun punya hutang, Rasulullah itu tidak pernah terus berdoa, ya Allah Gusti panjenengan paringi kula niki duit sing akeh. Ora tahu. Tidak pernah. Dan termasuk sunnah Rasulullah yang paling gak disenangi sama umatnya. Sunnah Rasulullah yang paling gak disenangi umatnya. Itu Rasulullah kalau berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan, ayo, iya ana sing ndonga kabeh ora? Nun sewu. Kula jaman teng pondok wis mulang, jadi sama Kiai saya disuruh bantu ngajar ke santri-santri. Kiai saya itu kalau sholat doanya itu, kula nek wayah kiai ndonga niku ngamini tok niku wegah. Kadung tak amin ngundang pas mandi-mandine, pikiran saya itu begitu. Betul nggak? Lah ini, jadi kadang itu kita melakukan sunnah itu pilih-pilih. Wayah bojo papat ngomongnya sunnah, wayah Allahumma ahyini miskinan etok-etok gak eruh, kan aneh ini. Saya sering mengkritik konco-konco yang mengatakan seperti itu. Wis to, nek kowe kepengin rabi ngomong kepengin rabi, ora usah ngomong nglakoni sunnah Rasul kemoncolen. Betul enggak ini? Lah iya, wis pengin rabi ngomong pengin rabi, ora usah ngomong sunnah Rasul. Buktine donga Allahumma ahyini miskinan sing luwih enteng ora gelem donga. Sampeyan tak ijazah iki ya dilakoni angger. Ini berlebihan dalam urusan doa. Betul. Ndonga anak putune ditungakno supaya nyambut gayane mapan. Sekolahe keterima nang perguruan tinggi negeri. Berlebihan. Padahal nek keterima perguruan tinggi negeri durung karuan mlebu swarga. Betul enggak? Kita enggak pernah berdoa anak-anak kita supaya dijadikan anak yang ahli tentang ilmu agama, ahli ibadah. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Gitu? Nah, ini namanya ya'taduna fid du'a, berlebihan di dalam doa. Sampeyan pilih pundi duwe anak dadi wong sing anak sing ahli ibadah, anak soleh, paham ilmu agama, utawa tapi melarat. Utawa duwe anak sugih tapi gak tahu sembahyang, pilih pundi sampeyan? Loro pilihane, sing nomor 3 ra ono. Ragu kan? Ragu nggih. Ahli ibadah tok tapi melarat piye, Pak? Loh. Itu kan artinya ndak yakin bahwa orang yang ahli ibadah itu diopeni Gusti Allah. Kan nggak yakin artinya. Gitu? Akhirnya milih sing ra ono pilihane sing nomor 3 nggih sugih nggih ahli ibadah. Itu artinya ragu kita. Atine niku lho ora pas, ngoten nggih. Kita harus meyakini nek anake awake dhewe niku wong sing ahli ibadah niku dijaga karo Gusti selesai. Betul nggak? Kira-kira kalau orang itu soleh, dadi bolone Gusti Allah ora? Pasti. Nek bolone Gusti Allah dibelani napa mboten? Lah nek dibelani ngapain kita ragu? Masih gak ono pilihane, milih sing sitok niku. Napa dadi bolone Gusti Allah? Itu keyakinan kita. Ini kalau sering memancing pertanyaan begitu, mesti milih yang nomor 3. Itu sebenarnya keraguan-raguan sebenarnya. Gitu. Wis dipolno pisan. Sing penting dadi bolone Gusti Allah lak wis. Nanti hidup kita akan ditata oleh Gusti Allah. Percayakan pada Allah sudah. Kita hanya berkewajiban ikhtiar, hasil apa jari Gusti Allah. Pun anak niku nek saleh, masyaallah, didelok niku ayem. Delok tok niku wong tuwa wis seneng. Betul itu. Anak kok mbeling masyaallah, entek-enteki sego. Ya gak mek sego tok, pekarangan barang ngoten nggih. Nah, itu kan bahasa kias. Ampun. Wa duhur dan berlebihan urusan bersuci. Berlebihan urusan bersuci. Berlebihan urusan bersuci itu bagaimana? Boros air itu namanya berlebihan. Ono sing saking wedine boros akhirnya gawe banyu sak cebok, itu juga berlebihan. Lho nggih. Kapan hari kan sempat viral nggih. Jadi berwudu dengan menggunakan air sak cebok. Itu wong aneh itu.
aneh itu. Enggak makul, enggak masuk akal. Wudu itu kepentingannya untuk sholat, betul nggak? Antara lain untuk yang wajib kan ya, untuk sholat, untuk sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, sesuatu yang wajib. Kita menggunakan air sak cebok. Pertanyaannya, lah nek ngumbah sepeda motor gawe banyu sepiro? Pertanyaannya, nek ngumbah sepeda motor gawe banyu sepiro? Hukum ngumbah sepeda motor nopo? Lah ini kan aneh ya. Untuk sesuatu yang wajib dia begitu medit, tetapi ngumbah sepeda motor banyu telung gentong digawe. Lah ini kan pola pikir yang aneh. Aneh toh? Nah inilah makanya berlebihan di dalam urusan bersuci. Itu namanya berlebihan. Negara kita itu kaya air. Gunakan sebagaimana normalnya. Sudah. Jangan melampaui batas dan jangan terlalu hemat tapi dalam hal yang lain boros. Itu kan aneh. Aneh itu. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak balu orang nerimo sapa Allah Gusti Allah salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh ida ahdasa nalikane hadas sapa man hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Ini jelas sudah pasti ya. Jadi Allah tidak akan menerima salat seseorang bila dalam keadaan hadas. Maka bersuci untuk salat itu hukumnya wajib. Adapun bersuci untuk berzikir hukumnya sunnah. Bersuci untuk membaca Quran hukumnya wajib karena la yamassu illal mutahhar. Tidak boleh kita menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, jadi berwudu hukumnya apa? Enggak mesti. Ono hukum enggak mesti barang. Mengikuti apa yang kita kerjakan setelah wudu itu. Ngeten. Jadi dalam hal bersuci, kadang itu kita ada keraguan-raguan. Itu memang cukup. Ngeten para jamaah. Iblis itu membuat membuat grup. Nah, wis konten sing gampang nih. Jadi iblis itu membuat grup. Anak putune iblis itu dikelompokkan sesuai dengan SDM-nya. Bukan SDM. SDM lah manusia. SDI, sumber daya iblis gitu nggih. Iya, dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak putune iblis itu ada yang disebut walhan. Itu khusus pekerjaannya mengganggu orang yang bersuci. Entah itu wudu, entah itu mandi besar, entah itu mensucikan diri dari sesuatu yang najis. Sehingga banyak orang meremehkan. Sampai Rasulullah itu kan pernah ketika melakukan perjalanan tiba-tiba berhenti di sebuah komplek pemakaman lalu mengambil pelepah kurma diletakkan di dua patokan. Kemudian Rasulullah berdoa. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Orang ini sedang mendapatkan siksa kubur. Kenapa begitu? Dia ahli ibadah, tetapi tidak berhati-hati urusan bersuci, sembrono. Nah, meremehkan urusan bersuci. Nah itu setan anak buah iblis itu disebut kelompok walhan. Itu grade kedua itu. Jadi grade pertama anak putune iblis itu dikelompokkan yang grade A, grade pertama itu namanya khinzib. Khinzib itu anak putune iblis sing diserai menggoda orang sholat. Karena hadisnya awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang dihisab pertama kali adalah sholat. Orang itu digoda supaya malas sholat. Engko nek wis maksa sholat, digoda meneh supaya sholatnya kesusu. Nggih mboten? Dulu ketika saya masih di pondok diterangkan kiai saya itu bingung. Wong iki sing bar sholat salam imame durung mari wiridan kok ngalih iku anak mbarepe setan. Gitu kata kiai saya.
Saya tidak paham waktu itu, iki ono dalile apa, ternyata ada. Ini bisa disosialisasikan, betul, harus ini. Iku anak barepe setan. Jadi khinzib, kelompok khinzib. Kelompok khinzib. Kenapa begitu? Ada hadis. Suatu ketika ada sahabat namanya Ibnu Khatib Al-Ansori. Itu aktif mengikuti Rasulullah. Rasulullah nek bar ngimami ngadep ngalor utawa ngadep ngetan. Kalau di negara kita begitulah. Ngadep ngalor utawa ngadep ngetan, sehingga ngerti jamaah itu tahu. Dan Rasulullah kalau habis sholat ngimaminya itu mesti berzikir dengan suara keras. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Periwayatnya Imam Muslim, sahih. Suatu ketika Rasulullah habis sholat wiridan, durung mari wiridan, Ibnu Khatib berdiri, pulang. Duhur begitu lagi, asar begitu lagi, besok begitu lagi. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, ya Ibnu Khatib, lima ta'malu amal munafiqina bi ta'jilil khuruj. Kata Rasulullah begitu. Ibnu Khatib, kenapa kau lakukan pekerjaan orang munafik dengan tergesa-gesa pulang? Aku urung mari wiridan kowe kok wis mulih. Ini saya mesti di kampung saya itu dulu kira-kira sebelum pandemi lah, bukan pandemi. Ketika pandemi, wiridane dawa-dawa. Soalnya ditambahi wiridan tolak balak. Akhirnya bar salat niku wiridane iso 15 menit. Kuni imame tak kumpuli tak seneni. Ojo. Iki penting Pak, darurat. Ojo. Apa menciptakan anak iblis sing barep. Wong gak betah wiridan terus ngater, lu menciptakan anak iblis yang betul nggak? Lu betul itu. Kecuali nek panjangan di komplek pesantren, homogen, komunitas yang punya semangat yang sama, keilmuan yang sama. Ini saya ngomong serau usah suwi-suwi. Ora usah. Nggih kula nek ngimami Jumatan dulu ya kepingine nglakoni apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Fatihah pitu, Al-Ikhlas pitu, Muawwidzatain pitu-pitu, terus dungane kan rada dawa. Tak lakoni pisan pindho ben oleh karek wong telu. Iki piye iki? Wis ora usah suwi-suwi wis, Fatihah pisan kulo telu, Falak, Anas, donga wis ngono wae. Memang komunitas yang heterogen, kita harus bijaksana menyikapi ngoten iki, ya. Jadi kenapa kok ketika imam belum selesai sampai dengan doa, ada orang berdiri, itu sama halnya anak barepe iblis. Karena dia mengganggu jamaah yang lain. Sing awalnya gak wani ngadeg, akhirnya wani ngadeg. Begitu, betul. Iki lho, gak ngaji kan tetep gak ngerti ya. Lah kula sing heran sing ban salat terus mulih ya gak melu ngaji tetep ora ngerti wae. Sampai engko tetep anak barepe. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mesakne nggih. Anak nomor telu niku jenenge Zalambur. Ini yang diperintah untuk mengganggu orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan, bekerja. Didorong hatinya supaya menipu, supaya bohong, supaya semacam-macam lah. Nah, mendorong supaya mereka senang nyambut gawe, orang senang ibadah. Ini kelompok Zalambur namanya. Wong Jawa nyebut Zalambur kangelan, akhirnya nyebutin ngelembur. Paham jenengan? Nggih, wong kok ngelembur ae ra kober ngaji, ra kober wiridan, ra kober maca Quran, ra kober niku kena Zalambur. Ini kula jenengan nek ora iso teko ngaji, ora iso teko salat jamaah, aja arasan sibuk. Karena itu sama hanya menunjukkan bahwa dirinya kelompok wis, gak iso menghindar gak. Pokoknya ngaji gak iso. Sampeyan gaya alasan gak iso. Akhirnya ngerti, orang semakin beralasan semakin menunjukkan kekurangan dirinya. Hadis itu. Man asbaha wa dunya akbaru hamdihi falaisa minallahi fi sa'in wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Orang-orang yang semangat dalam hidupnya itu hanya sekedar urusan dunia, orang ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan Allah akan menanamkan dalam hatinya 4 hal. Salah satunya wasughlan la yafrughu minhu abadan, repot selawase urip.
Akhirnya gak kau berjamaah, ra kau bernekani pengajian rutin, ra kau berwiridan karena Jadi ketika orang beralasan, wingi wayah ngaji gak teko nanti, Cak. Waduh repot. Loh, menunjukkan kalau dia diadab Allah kok senang. Aneh toh? Tapi opini masyarakat kita menganggap itu sesuatu yang lumrah, betul nggak? Karena opininya itu tidak berdasarkan agama. Entah, urusan agama gak kena dinyang, sampai menghindar nanti gak iso. Jadi kita mengatakan repot itu sudah salah itu. Itu menunjukkan kita diazab oleh Allah. Jadi lha kula niki kula dhewe niki nek wayah ngaji kok ora iso teko. Ditakoni. Dek wingi teng pundi yae kok mboten rawuh. Waduh, malesku metu. Ngoten. Sekaruan muni ngono wis. Dosane mung sitok. Dosane mung apa males niku awalnya. Wis karuan muni. Anak keempat itu namanya awar. Ini yang mendorong hati kita untuk melakukan zina. Melakukan zina. Begitu simpangan neng embong, kok ono cah wedok rada gilap mulai ngelirik kok didelok tambah enak, nglirike diterusno. Lah ngoten niku penggaweane dan lain sebagainya. Anak nomor 5 jenenge wason. Hati-hati niki kula sebut jenenge supaya sama nek duwe anak duwe putu aja dijenengno ngene maksudnya. Iku anak putune iblis. Wason nggih. Wason itu yang mendorong hati kita supaya kita itu dijadikan senang tidur, senang santai-santai. Nggih, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan salah satu turisu qaswatal qalbi. 3 hal yang menjadikan hati kita itu mengeras sehingga tidak bisa mendapat hidayah. Apa nomor 1? Hubbun naum, seneng turu. Turu itu rapopo, tapi nek seneng turu, itu problem. Gitu. Problem itu. Para ulama itu yang dilakukan sahrul layal. Sahrul layal itu melek bengi, menghidupkan malam. Bukan sholat lail, bukan sholat malam. Awas salah. Jadi kalau sholat malam itu jam 8 turu, jam setengah loro tangi. Jam loro tangi sholat malam. Kalau sahrul layal bukan, menghidupkan malam. Jam 12 bengi turu, jam loro tangi. Wis gak turu meneh. Tangi lan apa, Pak? Ndelok bal-balan. Ora ya ibadah. Ngoten nggih. Jadi konsepnya itu salah. Turu sore supaya iso salat bengi. Ya itu salah. Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu. Sahrul layal menghidupkan malam, mengurangi tidur. Itu konsepnya itu begitu. Nah, jadi supaya hatinya itu tidak menjadi keras. Anek jam 8 wis turu supaya jam loro tangi, turune sik akeh. Walaupun sholat malam hatinya tetap keras. Karena jam tidurnya terlalu banyak. Gitu. Lah ono hadis ini kok. Nomor 2, hubbul akal. Seneng mangan. Itu mengeraskan hati. Kalau para ulama itu tidak melakukan puasa, tapi juk. Beda nih. Saum kali juk itu beda. Puasa dengan lapar itu beda. Orang berpuasa itu kadang kalau nek buka kemelakaran. Ngerti kemelakaran jenengan? Lah itu artinya hanya mengganti jam makan. Mengganti jam makan. Yang dilakukan para ulama itu ketika beliau berpuasa, mereka berpuasa ketika berbuka secukupnya sehingga menahan diri tidak sampai kenyang. Ma min wi'ain abghadu ilallah mim batni mali'in minal halal, kata Rasulullah. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Wetenge jenengan dikebaki panganan sing halal niku digedhingi Gusti Allah. Jadi menjaga untuk juk, untuk lapar terus. Ini agak bertentangan dengan teori medis. Nek luwe ya opo lah gak pinter-pinter Pak kan gitu ya. Yang ketiga hubbur rohah. Seneng santai itu mengeraskan hati. Jadi orang Islam itu etos kerjanya harus tinggi. Orang oleh kok kelumbrak-kelumbru, kelumbrak-kelumbru kaya gombal lamoh. Malah napa gombal. Malah ibu saya itu nek ngelokne
Wong kok klumbrak-klumbruk kaya tumone gombal. Gombal iku klumbrak-klumbruk, tumone gombal luwih nemen meneh. Dan itu mengeraskan hati. Naudzubillah min dzalik. Ini ya, itu pesan Rasulullah ini. Pun. Anak nomor 6 niku jenenge tabar. Tabar. Ini yang mendorong kita ketika kita mendapatkan musibah, kita itu didorong supaya mengeluh. Sambat. Engko nek sambat akhirnya menghalalkan segala cara. Ini kelompok tabar. Jadi menggoda orang-orang yang lagi ditimpa musibah supaya mengeluh sehingga tidak bisa menerima ketetapan Allah. Anak nomor 7 jenenge dasim. Nek lanang dasim, nek wedok dasima. Nek wong poso lanang soim, wong sing poso jenenge soim. Nek wong poso wedok, ngoten mancene. Nggih. Itu yang ditugasi oleh iblis untuk mengganggu keluarga, rumah tangga. Kadang bojo megel ati, akhire sing lanang ngamuk-ngamuk. Sebaliknya juga begitu. Kadang anak nggoda ibuke ngamuk-ngamuk. Sebaliknya juga begitu. Ini yang memprovokasi kelompok dasim ini tadi. Kelompok dasim. Yang nomor 8 jenenge masud. Masud ini yang mendorong kita untuk menyebarkan berita bohong, kadzab, dusta, ghibah dan lain sebagainya. Ngeten para jamaah. Jadi hifdzul lisan, menjaga lisan itu penting. Panjangan oleh berita ini ku telung kalimat. Mengko nek sampean trima sampean sampeke niku mesti tambah dawa, nggih mboten? Heeh. Nek ora dadi 10 kalimat 20, heeh. Dawane dalan iso dikira-kira, dawane omongan dadi perkara kan ngoten lho nggih. Itu namanya maksud. Wong Jawa nyebut maksud itu kangelan, akhirnya nyebut kemesut. Nah, napa kemesut? Ya ngobus ngedabrus ra karo. Sing nomor 9 niki kelompok terakhir niki kelompok pilihan. Jadi dari masing-masing kelompok Hizib, Walhan, Wahson, Zalambur niku sing wis pakar-pakar, anak putune iblis sing wis pakar-pakar, ahli-ahli itu diambil, dikelompokkan ke kelompok yang ke-9 ini. Namanya Abyad. Ini kelompok anak putune iblis sing khusus mengganggu para nabi, para rasul, para walinya Allah. Khusus, ini tim ahlinya. Tim ahline iblis ini tadi. Khusus menggoda para nabi, para rasul, para waline Allah. Apakah kita digoda mereka? Tidak boleh. Ono wasite. Jadi malaikat ditugasi Allah sebagai wasit. Iku nek abiyat iku nggodha jamaah nulisan majaleh ya. Ora ono sing dadi wali ngono. Kira-kira ngoten lah ya. Ya emang enggak boleh. Disemprit karo Gusti Allah, enggak boleh. Inilah yang dimaksud dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa, Allah itu tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan nek sing nggodha kelompok abiyat yang geblak awake dhewe. Enggak mampu gitu. Enggak mampu kita. Jadi itu kelompok-kelompok yang sudah senior itu. Jadi sing butuh kula jenengan ya kelompok dasim ngono-ngono iku nggih. Tabar ngoten-ngoten niku. Nggih. Kelompok demit-demit sing mini-mini ngoten niku nggih. Ngono ae bolak-balik kalah awake dhewe. Pun wis bel nggih. Kurang sitok nggih. Hadis entek dintekke pisan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu di atas wudu itu adalah cahaya di atas cahaya. Jadi kalau jenengan bar salat maghrib ngaji adzan nisa sik duwe wudu, kok wudu meneh itu akan mendapatkan cahaya di atas cahaya. Pun ngoten mugi-mugi. Wonten sing takon tadi. Wonten? Nggih monggo, ibu-ibu monggo. Waalaikumsalam.
Nggih. Hmm. Nggih, nggih. Yang pertama, seandainya belum hafal doa-doanya dalam wudhu, apakah boleh kita doa lain? Ya doa yang seirama. Doa yang seirama. Artinya walau gini, tidak wajib dengan bahasa Arab. Doa dengan bahasa Arab itu hanya diwajibkan ketika kita melakukan sholat, dalam sholat. Ketika berwudhu kita nggak hafal dalam bahasa Arab, boleh bahasa yang lain. Atau kalau nggak hafal sama sekali, yang penting ingat Allah. Jadi sambil berwudhu kita berzikir Allah, Allah. Boleh, boleh. Sebenarnya ada keterangan tentang itu, tapi tidak nututi waktu nih tadi. Nah, jadi kita harus ingat Allah, diupayakan harus ingat Allah ketika berwudhu. Boleh. Yang kedua, apa tadi? Ada berdoa. Ini menunggu babnya atau diterangkan sekarang? Jadi memang benar. Jadi doa nanti penjelasannya lebih lengkap di bab doa. Jadi doa itu memang paling tidak itu diawali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian baca sholawat. Sebab kata Rasulullah, al-a'malul mauqufah wa da'awatul mahbusah hatta yusolli alayya. Setiap aktivitas itu akan tertolak, setiap doa itu diabaikan sampai halnya dibacakan sholawat kepadaku. Jadi tiga itu harus bismillah, alhamdulillah, sholawat. Antara lain begitu nih. Adapun diawali dengan istighfar dan sebagainya itu pradoa, sebelum doa. Sebelum doa. Jadi panjangan bar salat, maca istighfar dhisik, maca la ilaha illallah, maca tasbih, tahmid, takbir itu memuji Allah dan lain sebagainya. Kemudian ditutup dengan doa. Ngaten itu nggih. Nanti insyaallah lengkapnya duka bab piro wae bab donga nggih rada adoh ya. Gimana? Oh nggih, nggih, nggih. Nggih sabar. Nggih, sabar. Nggih. Jadi kita melakukan yang begini yang sudah kita sampaikan aja pelan-pelan sambil menuju ke arah sana. Kesempurnaan itu butuh kesabaran, butuh waktu. Jadi apa yang kita ketahui kita lakukan dulu. Ngoten nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.